Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang identifikasi bahaya dengan menggunakan metode walkthrough survey. Ini ya, ada inspeksi di tempat kerja, ya. Jadi dengan walkthrough survey, ya. Nah, bagaimana kita melakukan inspeksi di tempat kerja terkait untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Ini adalah alat atau instrumen yang mungkin bisa ditambah, ya. Ada yang pertama adalah kamera, ya, sebagai dokumentasi. Ya, nanti jika kita melihat ada sesuatu yang ganjal, ada menemukan bahaya, risiko di tempat kerja tersebut, nah itu kita foto, ya. Kemudian adanya lembar checklist. Nah, ini atau lembar observasi. Nah, sebelum kita melakukan walkthrough survey, kita harus mengetahui dulu ini tempat yang akan kita lakukan walkthrough survey atau kita lakukan identifikasi dengan menggunakan metode walkthrough survey. Kemudian kita sudah hampir sama dengan hygiene industry, jadi kita sudah mengetahui apa saja, sudah mengenali di tempat, ya, yang akan kita survei, ya. Nah, apa saja yang kemungkinan bahayanya akan kita jumpai di sana, kemudian risikonya apa, ya. Kemudian panduan wawancara ini juga, ya, kita harus sudah membuatnya terlebih dahulu. Jadi apa yang akan kita tanyakan nanti kepada pekerja, ya, kemudian penanggung jawab di sana. Kemudian kuesioner juga, ya. Tentunya keempat ini, dari tiga ini, ya, lembar checklist, panduan wawancara, dan kuesioner ini sudah terlebih dahulu kita buat sebelum kita terjun ke lapangan. Kemudian kita harus sesuaikan dengan metodenya atau sesuai dengan temanya. Temanya apa? Kita mau lihat di sana apa yang mau kita lihat. Kita mau identifikasi bahaya. Nah, bahaya tentu kita harus mengetahui tempat kerjanya dulu seperti apa, ya, bergerak di bidang apa, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang kita amati, ya, ini ada dari manajemen, proses kerja, hasil kerja, dan unit kerja. Jadi manajemennya dari aturan, peraturan, komitmen, SOP, dan lain-lain. Kemudian proses kerja dari mulai bahan baku masuk hingga menjadi suatu produk. Kemudian hasil kerjanya, ya, adakah hasil sampingan, itu juga kita harus melihat. Dan unit kerjanya ada berapa unit, ya. Nah, jadi yang kita lihat, yang kita identifikasi adalah bahaya dan risiko terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kunci identifikasi adalah mendapatkan informasi. Nah, informasi apa yang kita cari? Nah, ini, ya. Jadi saat melakukan identifikasi, tentunya kita akan mencari informasi yang dicari yang harus menyeluruh, ya, dan berurutan dari mulai bahan baku masuk hingga jadilah sebuah produk, ya. Ini jika di tempat produksi, ya. Tapi kalau misalkan perusahaan tempat kerja yang bukan produksi, maka kita juga bisa melihat secara acak, tapi nantinya hasilnya akan kita buat secara berurutan. Nah, pertama ini gedung tempat penyimpanannya seperti apa, ya, penyimpanan bahan baku, gudangnya, dan segala macam. Bahan bakunya apa, ya, jenisnya, dan segala macam. Hasil sampingan, hasil produksi, sisa produksi, tempat proses produksi, tempat distribusi, dan tempat pengolahan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk melakukan identifikasi ini yang kita lihat adalah pekerjanya, material, alat, dan metodenya, ya, metode. Nah, dari manusianya atau pekerjanya kita akan lihat umur, ya, kita lihat rata-rata umurnya berapa di sana mereka bekerja. Kemudian jenis kelamin, ya, berapa laki-laki, berapa perempuan, tentunya kita akan data ini. Pendidikannya, nah, ya, ini yang ketiga ini bisa kita tanyakan langsung ataupun kita minta data sekundernya di perusahaan, biasanya ada. Dan kemudian pelatihan, nah ini juga, ya, lama kerja dan jumlah pekerja, biasanya ini bisa kita dapatkan di
data HRD ya. Nah, ini. Kemudian material. Nah, material ini ada jenis bahan, komposisi, kontraindikasi, dan hasil sampingan ya. Jadi ada jenis bahannya apa ya, bentuk padat kah, cair kah, atau gas kah ya, misalnya seperti itu. Kemudian bersifat apa, nah ini juga kita akan lihat ya, kita akan catat dan kumpulkan informasinya. Kemudian komposisinya, kontraindikasi, dan hasil sampingan ya. Nah, supaya mudah dan gampang ya, material ini sebenarnya sudah ada dalam keterangan material ini, atau informasi material ini sudah ada ya, dalam material MSDS atau Material Safety Data Sheet ya. Nah, ini di sana ada berisikan informasi ini bahannya apa ya, kandungannya apa saja, bahan kimianya bersifat apa, mudah meledakkah atau bagaimana, lalu kemudian dia tidak tahan sama apa, kontraindikasinya apa, kemudian hasil sampingannya apa, ini ada di sana ya. Tidak bisa terkena kulit kah atau bagaimana, nah ini ya hasil sampingannya, ini menghasilkan apa, limbah atau bagaimana ya. Itu sebenarnya ada di MSDS, tapi ada beberapa bahan baku yang tidak memiliki MSDS. Nah, tentunya yang bukan bahan kimia ya. Nah, maka ini kita perlu lihat langsung dan mencari literatur lainnya ya, terkait mengenai bahan baku yang material yang digunakan. Kemudian metode. Nah, metode ini ya yang terdiri dari aturan perusahaan atau peraturan perusahaan ataupun dan kebijakan yang bagaimana. Ini kita lihat, mintai ini bagaimana kebijakannya, sudah sesuaikah dengan standar kerja. Kemudian apakah nantinya kalau sudah pernah kita pelajari terkait dengan domino kecelakaan, ini sudah tahu bahwa memang penyebab kecelakaan yang paling mendasar itu adalah paling awal itu adalah dari manajemennya atau kebijakan perusahaan. Kemudian SOP. Nah, SOP ini ya, bagaimana SOP-nya sudah jelas atau belum ya, apakah memang SOP-nya seperti ini atau sesuai standar ya. Nah, itu juga akan kita lihat. Kemudian reward and punishment ini juga ya, jadi adakah reward and punishment. Nah, ini ya, penghargaan dan hukuman ya, sanksi. Kemudian manajemen K3-nya dan alur proses kegiatan produksi. Ini juga kita lihat ya. Kita kumpulkan informasinya. Kemudian mesin. Nah, ini jenis alat yang digunakan. Apa? Ini alatnya otomatis kah atau manual kah ya? Kemudian alatnya berat kah atau ringan kah ya? Besar, ukuran segala macam. Kemudian keamanan alat. Ini juga perlu kita dapatkan ya. Kita lihat foto segala macam ya. Ini pakai pembatas kah atau bagaimana ya, pakai alat pengaman atau tidak. Kemudian karakteristik dari bangunannya ya, bangunannya jenisnya apa, permanen, semi permanen atau bagaimana. Lalu kemudian bahan-bahan bangunannya ini tahan api atau tidak, karena kan kita juga akan lihat nanti dari bahaya kebakarannya yang akan muncul ya. Kemudian sarana dan prasarana yang ada ya, terkait dengan tadi APAR dan segala macam untuk penanggulangan kebakaran, alat-alat yang lainnya ya, pendukung untuk kegiatan proses produksi seperti itu. Nah, kemudian ada di prosesnya nanti kita akan mengidentifikasi bahaya, risiko, dan lingkungannya. Di bahayanya ada baik fisik, kimia, biologi, psikologis, ya, ergonomi, dan lain-lain. Kemudian risikonya ini bisa mengakibatkan apa? Kecelakaan kah atau penyakit akibat kerja kah? Kemudian dari segi lingkungan kita akan melihat bagaimana ini hasil dari produksinya menghasilkan limbah atau produk sampingan yang bisa mencemarkan lingkungan. Nah, ini juga perlu kita lihat ya. Atau pada saat proses produksi atau proses produksi terjadi, ini bisa menghasilkan apa ya? Nah, atau sampingan apa? Misalkan bisa menghasilkan debu dan segala macam. Nah, ini juga kita akan lihat ya. Nah, ini bahaya ya, yang kita identifikasi ya dari golongan fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, kimia itu biasanya dari bahan baku yang hasil sampingan dan lain-lain. Biologi juga dari bahan baku, hasil sampingan, dan lain-lain. Fisik itu biasanya dari alat yang digunakan atau lingkungan kerja. Ergonomi dari lingkungan dan alat yang digunakan juga. Psikososial, nah ini terkait dengan bagaimana terkait dengan aturan
peraturan kah, ya bisa menyebabkan tekanan psikologi, kemudian suasana budaya di tempat kerja, ya itu juga perlu ditanyakan atau dilihat, diambil informasinya. Risikonya ini ya, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Lingkungan ini dampak terhadap lingkungan dan limbahnya, yang tadi saya bilang. Dan terakhir ada output, ada rekomendasi langsung dan rekomendasi tidak langsung. Ya, di rekomendasi langsung apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa rekomendasi langsung bisa kita langsung ke tempat itu, ya, melihat jika ada terjadi kejanggalan atau kesalahan di situ, langsung kita bilang, oh ini perlunya harus ini, atau bapak ini pekerja ini harus pakai masker atau pakai APD dan segala macam, dan kemudian bekerjanya tidak seperti ini. Nah, itu rekomendasi langsung kita eksekusi di situ. Tapi kalau rekomendasi bedanya dengan rekomendasi tidak langsung adalah, kalau yang tidak langsung ini kita harus bikin laporan terlebih dahulu, kemudian kita serahkan ke manajemen atau manajemen penanggung jawab K3, dan nantinya akan dirapatkan bahwa ini ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari hasil pengamatan sebelumnya, kemudian nanti diharapkan adanya perubahan, ya, itu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, gitu, ya. Alatnya, kalau misalkan dari sebelumnya bahayanya tinggi, kalau bisa setelah ini tidak ada lagi. Ini adalah contoh proses di pabrik sawit. Nah, di sini ya, di awal itu ada stasiun penerimaan pandan buah segar. Nah, ini biasanya di sini ada antrian truk ya yang membawa, kalau misalkan di darat ya, truk yang membawa kelapa sawit, ya, pandan buah segar. Kalau di pinggiran sungai atau transportasi air ya ke laut, biasanya di pelabuhannya, ada pelabuhannya. Nah, kemudian ada ini biasanya di sini juga dilakukan penimbangan ya. Lalu kemudian masuk ke loading area. Nah, ini kalau misalkan buahnya tidak bagus ya, atau ada yang tidak benar, ini balikan lagi ke sini dan dibawa oleh pengantarnya ya. Nah, di loading area. Nah, di sini di stasiun ini juga kita harus melihat ya, identifikasi bahaya yang ada di sana, risikonya ya, risiko kecelakaan, risiko penyakit akibat kerja, ini juga harus dilihat ya. Nah, ini bahaya fisik, ada nggak bahaya fisik di sini, ada nggak bahaya kimia di sini, ada nggak bahaya biologi ya. Jadi dilihat semua di sini. Kemudian loading rem, nah ini juga ya, semua tahap-tahap ini dilihat, diidentifikasi bahayanya, dikumpulkan informasinya sampai ke stasiun kernel, dan bahkan nanti sampai ke akhirnya ada minyak. Nah, ini tergantung perusahaannya ya. Misalnya ada yang sampai stasiun kernel saja, ada yang sampai menjadi minyak. Nah, diolah menjadi minyak ya. Nah, mungkin ya, jadi ini gambaran ya, atau yang saya sampaikan dari video ini ya, tentang identifikasi bahaya dan risiko menggunakan metode walkthrough survei. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.